Su ikonik Ronaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Namaku Andy Septian. Aku biasanya dipanggilnya kalau di tempat tinggal sama kawan-kawan aku itu Septian. Tapi ada juga sih sebagian tempat yang manggil aku itu Andy. Kayak di kampus. Selain di kampus ada juga dulu. Aku pernah pindah SD pindahan kedua aku itu manggil aku Andy. Tapi sekarang udah jumpa manggilnya Septian. Mana-mana bisa. Oke. Di pertemuan ini aku jujur orangnya Quran ya belum pernah konten yang penjelasan itu berat, tapi ini aku cuma mau sharing sedikit. Kawan nih sama kopi. Ini kopi andalan aku nih. Harganya nggak mahal, cuman 3 ribuan. Oke. Jadi aku mau sharing sih. Nah, aku sekarang duduk di bangku kuliah di Universitas Abdurrahman Tabrani biasanya orang kenalnya. Di Pekanbaru, tepatnya Jalan Riau Ujung. Jurusanku psikologi. Widih, bisa ngeramal orang ya. Wah, kayak gitu guys. Nah, tapi aku pernah jumpa sama orang ya. Sering tuh biasanya kalau anak psikologi, aku rasa sering ya. Anak psikologi ya kan, bisa ngeramal orang nih. Ngeramal bukan ngeramal sih. Bisa nengok nih dari garis tangan loh gitu, dari garis tangan dan nengok. Tapi aku pernah denger ini tah dari video, tah dari dosen aku yang ngomongnya. Kurang lebih kayak gini. Kita tuh memang nggak bisa pelajari dari hati seorang dia mau berbuat apa, tapi kita bisa pelajari dari perilaku orang. Nah katanya gitu, berarti tapi kurang lebih aku nangkepnya gini, berarti psikologi itu bukan ngeramal, tapi ya dari perilakunya yang dipelajari, bukan isi dalam hatinya gitu. Tapi di pertemuan ini aku mau sharing sedikit dari apa yang aku dapat ya. Jadi ada mata kuliahku itu psikologi komunikasi. Aku mau sharing sedikit. Banyak sih sebenarnya dari pertemuan-pertemuan, berapa penjelasan dari presentasi kelompok, banyak sih tentang apa-apa aja psikologi komunikasi ini. Cuman aku ada yang dari sebagian banyak itu adalah yang sedikit ingat apa ya, atau yang aku pahami ya kurang lebih. Jadi di psikologi komunikasi ya psikologi yang pelajari khususnya di komunikasinya ya, itu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi itu ada dia 2 jenis nggak salah, formal sama informal yang aku ingat. Nah kalau formal ini komunikasinya itu ketika ada forum rapat apa perkumpulan yang memang formal ya. Kalau informal ini dia di luar forum, jadi enaknya gitu aja. Kalau formal di dalam forum, kemudian kalau yang informal ini di luar forum, kayak ya cerita di ini bareng-bareng sama kawan, habis itu cerita ya lagi main-main, habis itu cerita lagi main bola nih, panggil-panggilan kan, kayak mana nih susun strategi serang, sayapnya, backnya, kiper, backup. Nah, itu yang aku pahami itu komunikasi informal. Nah, dari pembahasan tadi yang aku ingat itu sebagian itu, tapi aku nangkep yang paling penting ini ya, di kehidupan kita nih pasti ada yang namanya komunikasi kan, pasti. Nah, walaupun ya ada mungkin orang yang mungkin nggak memiliki kekurangan ya mungkin untuk berkomunikasi, tapi kan setidaknya dia bisa komunikasi nggak dengan cara berbicara, bisa pakai isyarat ataupun yang lain lah, dengan caranya ada pasti. Nah dari komunikasi itu aku sih banyak belajar ya, karena komunikasi ini penting ya, soalnya banyak juga orang berprasangka di kehidupan sehari-hari kan, beranggapan orang itu seperti ini tanpa adanya komunikasi dan berujungan yang nggak baik. Nah, biasa kalau yang prasangka gitu tanpa berkomunikasi berujungannya nggak baik. Contoh film dia yang keren ya,
apa ya film keren? Aku ingat film Naruto. Wah, aku waktu masih kecil tuh nontonnya Naruto. Di Naruto ini kenapa aku bilang bisa jadi contoh komunikasinya ini sangat penting. Nah, waktu Obito itu kan waktu itu kalau nggak salah dia lagi mau nyelamatin Rin ya. Rupanya dia kecepet sama batu. Nah, habis itu dia dikasihlah mata Sharingan-nya itu ke Kakashi. Kakashi, Rinを連れて早く。Ada tim 7 yang tim 7 itunya Minato, muridnya itu Kakashi, Rin sama Obito. Jadi Obitonya kecepet demi nolongi Rin sama kawan-kawannya ini karena kekuatan dia itu ya. Ada satu insiden waktu itu dia kecepet batu. Habis itu matanya itu mata Sharingan, memang dia dari klan yang punya mata Sharingan tuh ya kan. Dikasihkannya ke Kakashi. Nah, demi apa? Biar untuk jaga si Rin ini, perempuannya Rin ini. ドトン別の天将リン、早く捕まえリンperempuan nih. Nah, rupanya dia habis kena insiden itu rupanya dia diselamatkan sama waktu itu Jutsu Putih. Padahal itu musuh, cuman dengan cara menyelamatkan dia, habis itu membumbu-bumbui dari insiden setelahnya biar dia tuh musuhi Kakashi. Wih, gila kayaknya kan yang musuhnya. Nah, habis itu sadar nih, udah disembuhin kan si ininya Obitonya. Rupanya di insiden lain Kakashi itu tiba-tiba bunuh Rin. Tanpa ada ini komunikasi. Dia berprasangka tega aku ngerelain mata Sharinganku dikasih ke Kakashi itu, tapi dia malah bunuh yang dia suka, Rin itu. Gitu. Dia tanpa komunikasi. Dari sejak itu musuhin semua peran-peran ini tokoh-tokoh yang baik. Jadi akhirnya terungkapnya nanti di Perang Dunia Shinobi. Di situ dia baru cerita, kan ini cuman prasangka tanpa dia komunikasi. Memang susah. Tapi komunikasi itu penting sekali lagi. Jangan kadang prasangka aja tanpa komunikasi, takutnya berujung yang gak baik. Oke. Kurang lebih itu sharing aku tentang komunikasi ini. Masih banyak kurangnya. Aku nyampein apa yang ingat habis itu yang aku pahami walaupun gak banyak. Intinya perbanyak komunikasi, kurangi prasangka. Oke, itu aja. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.